Halo Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di sini dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semua sehat? Semua bahagia? Harus dan yang pastinya jangan lupa untuk selalu tersenyum dan bersyukur pastinya. Sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Engkau yang selalu mengerti, Engkau yang selalu memahami kehidupan kami. Namun Tuhan, justru kami yang terkadang seringkali melupakan-Mu. Ketika kami dalam keadaan suka, ketika kami dalam keadaan yang baik-baik saja. Namun secara manusiawi kami seringkali hanya mengingat-Mu ketika kami dalam penderitaan, dalam kesusahan. Kiranya itu semua Tuhan, Engkau dapat menegur kami untuk kami selalu mengingat di setiap keadaan hidup kami, baik itu dalam suka ataupun duka. Dan sebentar Tuhan, kami hendak bersama-sama mengingat, merefleksikan, menghayati firman kebenaran-Mu. Kiranya firman Tuhan yang senantiasa selalu memperlengkapi perjalanan kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Yohanes 15. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 25. Yohanes 15 ayat yang ke-16 sampai dengan 25 yang mengatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah aku katakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu, karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, merefleksikan, dan menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana rasanya kita dibenci oleh orang lain? Bagaimana rasanya jika kita tidak disukai, tidak disenangi oleh orang lain? Apakah enak? Apakah nyaman jika kita berada di posisi sebagai orang yang tidak disukai? Pastinya sangat tidak enak dan pastinya sangat tidak nyaman.
Ketika renungan harian pada hari ini bertemakan jika dunia membenci kamu. Dunia pastilah akan selalu berusaha membenci hal-hal yang bersifat surgawi. Dunia dan surga tidak bisa menyatu karena dunia penuh dengan kegelapan. Sementara juga penuh dengan sinar dan cahaya kemuliaan Tuhan yang senantiasa menyertai. Cukup sering Yesus menyebut kata dunia. Kemudian di Yohanes 15 ayat 18 mengatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Di sini Yesus tidak memaksudkan kata dunia dalam artiannya yang konkret sebagai tempat tinggal manusia atau bumi, melainkan kata dunia sebagai sifat kemanusiaan yang telah jatuh ke dalam dosa, sifat manusia yang lebih mementingkan senang-senang, hura-hura, foya-foya. Itulah yang hendak dimaksudkan di dalam bacaan ini. Dalam tulisan-tulisan Yohanes, kata dunia mewakilkan suatu sistem dari yang jahat yang dikendalikan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Setiap hal yang ada dalam sistem tersebut bertentangan atau berlawanan dengan pemerintahan Allah yang telah Allah berikan. Dengan tegas Yesus mengatakan kepada murid-muridnya pada Yohanes 15 ayat yang ke-19 yang mengatakan, "Karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Bapak Ibu dan saudara sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengalami sendiri apa arti dari kebencian tersebut. Oleh karena itu ia mengatakan para murid-muridnya di dalam Yohanes 15 ayat 20, "Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Nubuatan Yesus ini telah terbukti benar pada segala zaman melalui kisah hidup para kudus. Apakah yang dimaksudkan oleh Yesus dengan kata dunia? Dalam bagian Injil Yohanes lainnya, Yesus memproklamasikan kasih Bapanya akan dunia dengan tindakan mengutus putranya yang tunggal guna untuk menyelamatkannya. Namun penggunaan kata dunia dalam percakapannya dengan Nikodemus itu mengacu kepada semua mereka yang menghuni bumi, putri dan putra Bapa. Akan tetapi pada bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara mengenai dunia sebagai sistem kemanusiaan yang tidak tunduk kepada Allah, melainkan yang berada di bawah pengaruh kuasa-kuasa kegelapan. Kalau Yesus berbicara mengenai dunia yang membenci para muridnya, maka dia mengacu pada pertempuran antara kegelapan dan terang. Yesus berkata kepada para muridnya guna menyadarkan mereka di dalam Yohanes 15 ayat 8. Sampai berapa sadarkah kita bahwa jalan-jalan atau cara-cara dunia bukanlah jalan-jalan atau cara-cara Allah? Apabila kita hidup sebagai anak-anak Allah, maka kata-kata kita dan tindakan-tindakan kita di sana sini akan bertabrakan dengan dunia. Oleh karena itu, baiklah bagi kita untuk senantiasa mengingat hal ini, sehingga dengan demikian kita tidak akan menjadi terkejut jika kita menghadapi oposisi selagi kita berupaya untuk melakukan kehendak Bapa surgawi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai anak-anak Allah menyangkut tindakan melepaskan nilai-nilai dunia yang umumnya berlaku, misalnya mendahulukan kepentingan pribadi, diri sendiri dan lain sebagainya. Sebagai anak Allah, cara kita menjalin relasi harus didasarkan atas pemberian diri dan rekonsiliasi. Kita tidak akan mencari-cari kesempatan untuk membalas dendam, namun akan menyerahkan tindakan penghakiman kepada Allah saja dan berdoa bagi para musuh.
Sikap dan perilaku kita haruslah berdasarkan ajaran Yesus dalam khotbah di bukit, kalau kita baca di Matius 5 ayat 7. Dan hukum kasih. Karena itu kita kadang-kadang akan menemukan diri kita dalam posisi sendiri, dalam prinsip-prinsip kita. Bahkan barangkali sampai diasingkan, dimusuhi, dizolimi oleh orang lain, justru karena mau menjadi seorang tanda lawan. Nah, Bapak Ibu berkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan refleksi yang sekarang untuk kita adalah bagaimana seharusnya kita menangani sebuah kebencian yang harus dihadapi oleh semua pengikut Yesus. Yang pertama, baiklah kita memeriksa diri kita sendiri untuk melihat apakah diri kita terprovokasi oleh tindakan guna melakukan kehendak Allah atau oleh kesombongan dan kekerasan kepala kita dengan egois. Nah, Roh Kudus dapat menolong kita untuk menentukan apakah ada sesuatu dalam tindakan-tindakan kita atau motif-motif yang melatar belakangi tindakan-tindakan kita tersebut yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, marilah kita meneladani Yesus dan kerendahan hatinya. Dari kedua hal tersebut kita dapat melihat, kita dapat merefleksikan bahwa ketika kita berada di posisi yang sangat tidak mengenakan karena kita dibenci oleh Tuhan Yesus, mari, ataukah kita dalam posisi dibenci oleh orang banyak, kita melihat, kita introspeksi, sudahkah diri kita benar? Sudahkah diri kita meneladani Tuhan Yesus Kristus? Jika menurut kita sudah baik dan benar, marilah terus menjaga kebaikan tersebut sehingga dunia atau orang lain yang menganggap kita tidak baik atau membenci kita dapat tersadarkan bahwa sebenarnya diri kita adalah baik. Diri kita sudah berubah dengan baik, berarti orang lainlah juga memiliki kecemburuan atas diri kita sendiri. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa menguatkan langkah kehidupan kami agar kami dapat terus memperbarui kehidupan kami dengan baik, agar diri kami dapat menjadi terang, agar diri kami dapat meneladani setiap apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sehingga kami tidak bersinggungan dengan dunia yang terus mengajak untuk melakukan hal-hal yang menggiurkan dan hal-hal yang tidak baik. Kiranya melalui firman ini Tuhan, kami kembali dikuatkan untuk menjadi pribadi yang senantiasa mengikuti setiap langkah dan ajaran-Mu. Tuhan, terima kasih. Kembali kami hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit ataupun yang saat ini harus menjalani isoman atau isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Tuhan memberikan mereka penghiburan, semangat, kesehatan, sehingga di dalam penyakitnya mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kami juga hendak mendoakan Tuhan untuk setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, dan apapun yang kami lakukan. Kiranya Tuhan sertai kami sehingga setiap berkat yang boleh tercurah atas kami mampu mensyukuri segala sesuatu yang dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di hari yang berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.